Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kiat menghafal Al-Quran bersama Usbop dengan metode kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan insya Allah pada hari ini Usbop akan share bagaimana tips 3 cara mudah hafal surat Yasin. Karena surat Yasin ini banyak sekali orang Indonesia ini sering membacanya, karena terlalu sering mereka bahkan sudah bisa menghafalnya meskipun tidak bisa mandiri, cuma hanya kalau ada orang yang bacakan maka kemudian mereka bisa mengikutinya. Dan lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa langsung hafal kemudian bisa membacakannya sendiri tanpa dibimbing oleh orang lain, dan kita juga mengerti artinya dan menikmati dari awal sampai akhirnya. Surat Yasin ini adalah surat ke-36 dalam Al-Quran dan dia terdiri dari 83 ayat. Surat ini adalah surat Makkiyah yang Allah turunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Dan bagaimana teknik cara menghafal surat Yasin ini? Maka inilah caranya. Cara yang pertama adalah menghafal sekaligus memahami maknanya. Setiap hari pagi pada subuh pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Usbop memberikan hafalan Al-Quran secara rutin, secara online. Dan di kelas itu orang-orang dari usia belasan tahun sampai 80-an lebih menghafal bersama Usbop setiap hari. Jadi menghafal banyak surat kita sudah hafalkan: Al-Kahfi, surat Yasin, Al-Mulk, Al-Insan, As-Sajdah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, juz 30, semua suratnya. Dan kalau pengen bisa merasakan bagaimana menghafal Quran semudah tersenyum, bisa langsung hafal berikut makna, mahraj, tajwid, dan bisa menuliskan, maka ikuti dengan hubungi nomor berikut ini. Ikutin ya. Dan sahabat-sahabat yang sudah ikutan boleh share di kolom komentar bagaimana rasanya menghafal Al-Quran bersama Usbop setiap hari. Insya Allah selagi Usbop hidup, Usbop akan mewakafkan diri untuk bisa mengajarkan orang-orang menghafal Al-Quran semudah tersenyum setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Jadi Usbop tekankan menghafal sekaligus mengerti maknanya, karena dengan mengerti maknanya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu hudan, dia itu petunjuk hidup. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita sendiri tidak tahu artinya? Jadi insya Allah dengan cara menghafal dan mengerti maknanya itu akan memberikan kemudahan sekaligus kenikmatan. Tips yang kedua untuk mudah menghafal surat Yasin, Usbop kasih tahu nih, dibagi surat Yasin itu dibagi pada bagian-bagian yang lebih kecil. Kalau ngebayangin ayat 1 sampai 83 rasanya begitu berat, maka Usbop kasih clue. Ada 5 bagian penting dalam surat Yasin. 5 bagian penting itu kalian boleh catat nih ya, karena Allah kasih tahu setiap bagiannya ada kisah tersendiri. Bagian pertama, ayat 1 sampai ayat 12. Itu kisah bagaimana dakwah Rasulullah menghadapi kafir Mekah, orang-orang kafir di Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW merasa sedih dan bagaimana Allah memberi motivasi buat Rasulullah agar terus lanjutkan dakwahnya. Nah, bagian 1 itu bisa kita nikmati bagaimana naik turunnya perasaan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam ini di kota Mekah yang saat itu masih banyak orang-orang kafir, sedikit yang memeluk Islam. Ayat 1 sampai 12 itu bagian pertama. Bagian kedua yang penting untuk disimak dan asik sekali kisahnya adalah mulai dari ayat 13 sampai ayat 32. Ini adalah hiburan
yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah yang mulai agak down dakwah di Mekah, bahwa ada 3 orang Rasul pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah negeri namanya Antakya. Dan 3 orang Rasul itu diutus, dahsyatnya itu satu negeri tidak ada yang mau beriman, dan cuma 1 orang, bahkan itu orang dari luar kota, dari ujung kota sampai dia lari-lari, dia beriman pada Allah. Dan pria yang beriman itu adalah Habib An-Najjar. Dan kisah ini dari mulai ayat 13 sampai ayat 32 itu asik sekali kalau kita memahami maknanya. Jadi ingat ya, poin pertama yang Usbub sampaikan adalah menghafal tidak hanya sekedar tahu lafalnya, tapi menghafal dengan menjiwai, mengerti maknanya. Hingga begitu ayat 1-12 kisah dakwah Rasulullah di bagian pertama itu membuat Rasulullah down, dan Allah hadirkan kisah tentang 3 orang Rasul Allah kirim ke negeri Antakya pada bagian kedua. Dan bagaimana kisah syahidnya seorang yang beriman kepada 3 orang Rasul itu, bernama Habib Musa An-Najjar. Nah, kalau belum tahu, nanti boleh cari bagaimana kisah itu. Dan buat yang sudah pernah ikutan kajian Usbub setiap subuh surat Yasin, boleh share komentar, seru nggak kisah Habib An-Najjar itu. Itu part pertama ayat 1-12, part kedua ayat 13 sampai ayat 32, part ketiga kalau pengen tahu nikmatnya Al-Quran itu mulai dari ayat 33 sampai ayat 50. Jadi ayat 33 sampai 50 ini part ketiga, dan itu berisi 3 tanda kebesaran Allah yang mempertanyakan kenapa manusia tidak mau beriman. Apa saja 3 tanda kebesaran Allah itu? Wa ayatul lahumul ardul maita, sebuah tanda kekuasaan Allah. Tanah yang mati, ahyainaha, kami hidupkan kembali. Lalu kemudian Allah mengatakan wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar, tanda kebesaran Allah, gelap malam Allah sing-singkan, terangnya siang. Dan yang ketiga, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, dan sebuah tanda kebesaran Allah bahwa kami telah bawa anak keturunan manusia itu dalam sebuah bahtera yang penuh. Kisah Nabi Nuh. Jadi ayat 33 sampai 50 ini Allah sampaikan 3 tanda kebesaran Allah. 1, bumi yang kering, kerontang, mati, Allah hidupkan dengan air hujan hingga tumbuh tumbuhan. Ayat yang kedua, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ceritakan pada bagian ketiga ini, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Allah jadikan malam setelah siang. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita tanda kebesaran Allah, yaitu Allah bawa keturunan anak manusia di sebuah bahtera yang penuh, yaitu bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. 3 tanda kebesaran Allah ini bisa kita nikmati dalam surat Yasin part 3 tuh, mulai ayat 33 sampai ayat 50. Sekarang part 4 dari surat Yasin kalau kita mau menikmati, dimulai dari ayat 51, dari mulai wa nufikha fis sur sampai ayat 73, dan 51 sampai 73 ini, ayat-ayat ini berisi dengan huru hara hari kiamat, ketika mulai ditiupkan sangkakala. Lalu kemudian manusia dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa rugi, mereka merasa celaka, siapa yang telah membangunkan kami? Dan kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana ahli neraka akan masuk neraka, ahli surga akan masuk ke surga. Tapi ayat favorit Usbub ada di ayat ini. Inna ashabal jannati al-yawma fi
شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Ini kisah yang Allah sampaikan ayat 55 sampai 58 buat ahli surga. Ahli surga itu yang paling nikmat adalah ketika diberi selamat langsung oleh Allah yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nikmatin menghafal surat Yasin dengan artinya dan mengerti semua kisahnya, itu indah banget. Maka coba ulang. Ayat 51 sampai 73 adalah bagian keempat dari surat Yasin yang berisikan huru hara hari kiamat. Tapi segitu paniknya hari kiamat, orang-orang ahli jannah, penghuni surga, fi syughulin fakihun, mereka nikmat. Mereka punya kesibukan yang begitu nikmat. Mereka bersama pasangan mereka berada dalam naungan Allah. Mereka duduk bersandarkan di dipan-dipan. Mereka boleh bermakan berbagai macam buah-buahan, dan mereka boleh pengen apa saja Allah hadirkan. Dan Allah mengucapkan selamat bagi orang-orang ashabul jannah. Allahu Akbar. Dan bagian kelima dari surat Yasin dimulai dari ayat 74 sampai 83. Ayat 74 sampai 83 ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa manusia itu tidak pantas menentang Allah dan Rasul-Nya. Manusia tidak pantas menentang Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti celaka. Namun sebaliknya, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan selamat. Pahami 5 adegan-adegan itu, sahabat. Coba ulang, ada 5 adegan ya dalam surat Yasin ayat 1 sampai 83. Adegan pertama ayat 1 sampai 12 itu berisikan dakwah Rasulullah kepada kafir Mekah. Adegan kedua, dia mulai dari ayat 13 sampai ayat 32, berisikan kisah dakwah 3 orang Rasul ke negeri Antioquia. Bagian ketiga, mulai dari ayat 33 sampai 50, itu berbicara tentang 3 tanda kekuasaan Allah untuk membuka pikiran manusia supaya kita beriman. Bagian keempat dari surat Yasin mulai dari ayat 51 sampai ayat 73, itu berbicara tentang huru hara hari kiamat. Dan bagian terakhir, bagian kelima dari surat Yasin mulai ayat 74 sampai 83 berisikan tentang bahwa manusia itu tidak pantas menentang Allah dan Rasul-Nya. Pahami semua bagian dari surat Yasin ini, karena insya Allah akan membuat kita terasa nikmat dan mengasihkan. Tips nomor 3 untuk bisa mudah menghafal surat Yasin. Ada bagian-bagian yang asik dan sedikit menjebak. Kalau kita nggak fokus, maka kita akan salah alamat. Apa itu bagian-bagiannya? Pertama nih, ada kata wa ayatun yang artinya sebuah tanda kekuasaan Allah. Kata wa ayatun ini dalam surat Yasin diulang 3 kali. Coba ulang, diulang 3 kali. Di mana aja? Ayat 33, ayat 37, ayat 41. Di ayat 33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang mati kami hidupkan, lalu kami keluarkan darinya biji-bijian hingga mereka semua bisa makan. Wa ayatun yang kedua disebut sama Allah dalam surat Yasin ayat 37.
wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muslimun. Dan sebuah tanda kekuasaan Allah, al-lail, malam, naslakhu minhun nahar, kami copot darinya siang, fa idza hum muslimun, maka mereka manusia menjadi kegelapan. Dan itu ada di ayat 37. Untuk yang tiga, wa ayat yang berikutnya ada di ayat 41. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Dan sebuah tanda kekuasaan Allah yang berikutnya adalah kami bawa mereka dalam sebuah bahtera, anak keturunan mereka kami bawa dalam sebuah bahtera yang penuh. Jadi wa ayatun wa ayatun wa ayatun. Tiga wa ayatun yang terkadang kalau kita tidak tahu alurnya, ceritanya, kisahnya dan tidak mengerti arti dari ayatnya, maka kita tidak tahu ini larinya kemana, larinya kemana, larinya kemana. Dan itu Ustaz kasih tahu cluenya ya, ada di ayat 33, 37 dan ayat 41. Wa ayatun wa ayatun wa ayatun. Dan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ayat yang pertama adalah ayat Allah yang ada di muka bumi. Ayat yang kedua ada yang di langit. Ayat yang ketiga adanya di lautan, supaya lebih gampang lagi. Terus part yang sedikit mungkin banyak orang sering baca surat Yasin tapi nggak ngeh ini. Ada kata diulang sama Allah Subhanahu wa taala, dua kata. Sayhatan wahidatan, yang maknanya sekali teriakan. Sayhatan wahidatan ini diulang sama Allah 3 kali dalam surah Yasin. Di ayat 29, lalu di ayat 49, lalu di ayat 53. Tiga kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 29 bunyinya adalah in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Ini negeri Antioquia yang Allah hancurkan. In kanat illa sayhatan wahidatan. Enggak perlu dilakukan kecuali sekali teriakan saja. Fa idzahum khamidun, mereka tiba-tiba mati bergelimpangan. Itu sayhatan wahidatan pertama. Sayhatan wahidatan yang kedua di ayat 49. Mayanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ayat 49. Mereka tidak perlu menunggu kecuali sekali teriakan saja yang membinasakan mereka, padahal mereka saat itu saling bertengkar, saling menyalahkan. Di ayat 49 itu perhatikan, sayhatan wahidatan. Lalu terakhir di ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Enggak ada yang dilakukan kecuali sekali teriakan saja. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka jami'un seluruhnya ladaina di hadapan kami muhdarun, semuanya dihadirkan. Sayhatan wahidatan, sayhatan wahidatan, sayhatan wahidatan, 3 kali dalam surah Yasin di ayat 29, 49 dan 53. Lagi-lagi kalau kita tidak mengerti artinya, maka kita tidak tahu sayhatan wahidatan yang keberapa ini dan bagaimana kelanjutan ayatnya. Nah itu tadi 3 tips mudah untuk menghafal surat Yasin yang Ustaz sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan Ustaz ulang, Ustaz ringkas. Yang pertama, supaya menikmati surat Yasin itu menghafal tidak hanya sekedar lafal, tapi tahu juga artinya supaya makin mantap. Terus yang kedua, pahami 5 bagian kisah surat Yasin yang tadi sudah Ustaz jelaskan pada menit-menit sebelumnya. Dan yang ketiga, perhatikan ada beberapa jebakan dalam surah Yasin. Wabil khusus ketika Allah ulang wa ayatun 3 kali dan sayhatan wahidatan Allah ulang juga 3 kali. Untuk supaya lebih nikmatnya lagi kita menghafal Al-Quran dengan metode kauni, Ustaz mengajak semua sahabat-sahabat yuk ikutan kelas pagi bersama Ustaz
Insya Allah setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Senin sampai Jumat, insya Allah Usbab akan menemani sahabat-sahabat semua. Biarpun sudah bisa ataupun belum bisa sama sekali baca Al-Quran nggak bisa, insya Allah dengan metode kauni bisa langsung hafal berikut makna, maharat, tajwid, dan bisa menuliskan. Infonya di berikut ini. Yuk ikutan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.